الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Tes 1 2 tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu anhu wa ankum. Nah, ini kitab adalah kitab Syarqawi. Kitab Syarqawi adalah, jadi Syarqawi ini yang di tengah adalah Syarqawi ini hasiyah daripada Alal Hudhudi. Hasiyah daripada Hudhudi adalah Hudhudi ini syarah daripada Sanusiyah adalah. Jadi Syarqawi ini hasiyah daripada syarah Hudhudi. Sementara Hudhudi ini syarah daripada Sanusiyah adalah. Jadi di sini ada 3 kitab adalah. Bisa dilihat jadwal di dalam kitab itu. Siapa adalah pengarang Syarqawi ini? Harun Sidin. Syekhul Islam adalah Syekhul Islam Syekh Abdullah As-Syarqawi. Nah, jadi Syekh Syarqawi ini Harun Sidin Syekhul Islam Syekh Abdullah As-Syarqawi. Dalam metode perkataan Sidin ini fayaqulu katsirul masawi Abdullah bin Hijaz al-Masyhur bi Syarqawi. Nah, itulah ada dalam mabadu itulah. Nah, di dalam mabadu ada ini akan berkata katsirul masawi oleh orang yang banyak berisi kesalahan. Namanya Abdullah bin Hijazi. Nah, Syekh Abdullah bin Hijazi al-Masyhur, yang mana masyhur ini di Syarqawi inilah dipanggil orang apa Syarqawi, ini nama masyhur. Harun Sidin Abdullah bin Hijazi yang mengarang kitab hasiyahnya inilah, yang mengarang kitab hasiyah. Ujar Sidin, "Talaba minni ba'dul ikhwan an aktuba ala syarhil alama Syekh Muhammad bin Mansur al-Hudhudi ala Ummil Barahim." Perkataan Sidin, sungguh telah menuntut, memohon inilah kepada aku sebahagian saudara-saudara, sebagian murid-murid Sidin inilah memohon an aktuba agar aku menulis ala syarhil alama, menulis syarah daripada orang yang bersangatan alim Syekh Muhammad bin Mansur al-Hudhudi inilah. Nah, jadi uji Imam Syarqawi namanya Abdullah bin Hijaz inilah, masyhur digelar Syarqawi. Ada sebagian saudara-saudara, sebagian murid-murid memohon lawan aku untuk menulis syarah dari orang yang bersangatan alim, yaitu si Muhammad bin Mansur al-Hudhudi. Nah, si Muhammad bin Mansur al-Hudhudi ini Sidin mensarahkan kitab Ummul Barahid. Nah, jadi Sidin mensarahkan kitab Ummul Barahid
yang dinamai Ummul Barahin itu Bisubra. Nah, ini dikarang oleh siapa? Halil Allamah, dikarang oleh orang yang bersangatan alim, Abi Abdullah Muhammad bin Wali As-Salih Yusuf As-Sanusi. Nah, inilah. Jadi Ummul Barahin ini dikarang oleh Abi Abdullah Muhammad bin Wali As-Salih Yusuf As-Sanusi, ya Imam Sanusi inilah. Nah, jadi matanya ini dikarang oleh Imam Sanusi, kemudian disarahkan oleh Muhammad Mansur inilah, yaitu sarahnya Hudhudi. Hudhudi ini dihasiahkan ulangan oleh siapa? Dihasiahkan oleh Imam Sarqawi. Nah, jadi ada 3 ulama inilah. Nah, sebelum kita memulai kitab ini adalah kita berhadiah Fatihah ini kepada pengarang kitab yang ketiga inilah. Yang pertama Abdullah bin Hidayat Al-Mansur Sarqawi. Beliau adalah menghasiahkan kitab Hudhudi, namanya Sarqawi. Nah, kemudian Hudhudi dikarang oleh Syekh Muhammad Mansur Al-Hudhudi. Nah, itu sarah. Nah, itu sarah daripada Imam Sanusi yang mengarani Ummul Barahin inilah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum kita keluar dari sana kita tahu ada di bawahnya adalah wal Hudhudi mansubun li Arabil Hadahidah. Nah, Hudhudi yang mensarahkan kitab Ummul Barahin inilah Imam Hudhudi ini bernisbah kepada Arab Hadahidah. Nah, jadi Imam Hudhudi itu nisbah kepada Arab Hadahidah. Arab Hadahidah ini kabilatun di Misra, itu suatu kabilah di negeri Mesir. Min qabail iklimil Bahirah, daripada kabilah-kabilah ini penduduk Bahirah inilah. Nah, ini Imam Sarqawi untuk memadahkan yang mensarahkan Ummul Barahin itu kan Imam Hudhudi. Hudhudi itu orang mana? Nah, jadi Hudhudi itu mansubun dinisbahkan kepada Arab Hadahidah. Arab Hadahidah ini suatu kabilah di negeri Mesir. Nah, daripada kabilah-kabilah iklim. Nah, orang-orang yang berada di negeri Bahirah itulah di Mesir. Nah, kemudian Imam Sarqawi memadahkan lagi was-Sanusi yang mengarang matan adalah Sanusi itu mansubun li Bani Sanus. Dia bernisbah kepada Bani Sanus. Bani Sanus ini kabilatun, satu kabilah ma'rufatun yang dikenal oleh orang lah bil Maghribi, di Maghrib. Di Maghrib itu di kota Fas, di Maghrib inilah. Daerah Maghrib. Kan siapa si Atijani itu kan di Maghrib itu kan. Nah, jadi Imam Sarqawi memadahkan bahwa Imam Sanusi itu sidin bernisbah kepada Bani Sanus. Bani Sanus itu suatu kabilah yang masyhur dikenali orang di kota Maghrib inilah. Nah, di Maroko. Kota Maghrib ini di Maroko. Wala asla li qawli man nasabahu ila Sanusa. Lalu Imam Sarqawi ini tidak ada asal inilah, tidak benar bahasa kita lah perkataan orang-orang yang menisbahkan Imam Sanusi itu kepada Sanusa. Yang bujurnya sidin itu mansubun li Bani Sanusi inilah. Bukan kepada bernisbah kepada. Jadi wala asla itu tidak betul perkataan orang yang menisbahkan Imam Sanusi itu bernisbah kepada Sanusa. Sanusa itu apa? Wahya baldatuhu, yaitu kampung sidin allati nasya'a biha, yang hidup, yang tumbuh di kampung itu.
Nah itu salah. Kenapa masih salah kalau nisbah kepada Sanusa? Li adami wujudi baldatin bil maghrib, karena tidak ada negeri ya, tidak ada negeri di Maghrib itu sama yang dinamai negeri itu dizalika dengan Sanusa itu ada. Ada namanya negeri Sanusa itu ada lah. Nah jadi Imam Sanusi ini Imam Sarkawi sidin apa bernisbah. Imam Sarkawi ini kan orang negeri Mesir ini lah. Nah, lalu sidin memadahkan Imam Sanusi itu nisbahnya kepada Bani Sanusi. Nah, satu kabilah yang sangat masyhur, yang sangat dimaklumi itu di kota Maghrib, ini di Maroko. Lalu kalau kan ada orang memadahkan, inilah Imam Sanusi ini bernisbah kepada Sanusa, nah itu jadi kada betul. La asla itu kada betul perkataan orang yang menisbahkan Imam Sanusi kepada Sanusa. Sanusa itu negeri yang dimana dia hidup tumbuh besar di negeri itulah. Kenapa? Mau tidak ada betul li adami wujud di baladin, karena tidak ada kampung di Maghrib itu, di Maroko itu tuh sama yang dinamai dengan nama Sanusa itu kededet. Jadi kalau kan ada udah jadi itu ada betul. Wahwa Hasaniyun nisbatun ilal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah Imam Sanusi ini adalah keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Nala, nisbah kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu min jihad Ummi Abi, daripada jihad ibu bapak Sidin. Jadi Sidin keturunan zuriat Rasulullah. Wa huwa mimman azharallahu bihi ad-din wa assasa usulahu dan Imam Sanusi ini udah Imam Sarkawi. Jadi Sidin mengisahkan manaqib benilah, manaqib biodata Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi ini adalah memang termasuk orang yang dinampakkan oleh Allah, yang menampakkan Allah Ta'ala dengan sebab sidin ini akan agama, dan Allah mengukuhkan usul-usul agama ini dengan sidin ini ya. Wa tabahhara fil ulumi kulliha, dan sidin melaut jendela di semua pan-pan ilmu. Nah, jadi sidin ini alif benar ya. Sidin tabahhara, jadi melaut jendela di semua pan-pan ilmu. Wa balagha min al-wara'i wa zuhdi al-ghayat al-quswa, dan sidin sampai kawarakan sidin, kezuhudan sidin itu puncaknya, puncak yang tertinggi inilah. Jadi sidin warak benar, ini zuhud benar inilah. Ini Imam Sarkawi hendak mengisahkan manaqib atau sejarah hidup sidin inilah. Wa ta'alifuhu kasiratun tablughu khamsatan wa arba'ina, dan karangan-karangan Imam Sanusi ini sangat banyak sampai 45. Nah jadi karangan Sidin ini banyak banget, dan ini sampai 45 judul. Nah di antara 45 itu ada Syarhuhu Al-Kabir, ini Syarah Kabir lah karangan Sidin. Al-Musamma yang dinamai Syarhul Kabir ini bil Muqarrib al-Mustawfi al-Hawfi, itu bil Muqarrib itulah. Namun jangan maghrib, jangan maghrib itu bil qab itulah. Nah jadi wa ta'alifuhu, dan karangan-karangan Sidin kasiratun itu sangat banyak. Karangan Sidin ini sampai 45 judul kitab inilah. Nah di antara karangan yang banyak itu adalah Syarhul Kabir inilah, yang dinamai bil Muqarrib. Muqarrib inilah al-Mustawfi bil Muqarrib al-Mustawfi al-Hawfi. Jadi ada nama kitab Sidin al-Muqarrib al-Mustawfi al-Hawfi. Tasirul ilmi, nah itu di kitab itu Sidin itu banyak ilmunya lah, dalam ilmunya. Nah kitab itu dalam ilmunya. Allafahu wa huwa ibnu
Tis'a Asara sana, Sidin mengarang kitab itulah, mengarang kitab Al-Muqarrib Al-Mustawfi Al-Hawfi tadi. Di situ banyak ilmu situlah. Nah, Sidin mengarang ketika usia 19 tahun. Jadi waktu mengarang itu usia Sidin 19 tahun. Nah, itu berbobor ya? Nah, 2 tahunnya gak masalah halnya. 19 jadi nomor lah. Pengarang kitab Mawa Al-Muqarrib Al-Mustawfi Al-Hawfi, yang mana di situ padat ilmunya lah. Nah, jadi waktu mengarang itu usia Sidin cuma 19 tahun ini lah. Nah, wa ta'ajjaba minhu sayyiduhu inna hina ra'ahu. Kemudian takjub inilah minhu kepada Imam Sanusi sayyiduhu wa guruan Sidin, ketika guru Sidin melihat kitab itu. Nah, inilah ketika guru Sidin ini melihat kitab Al-Muqarrib Al-Mustawfi itu tadi, takjub Sidin itulah. Luar biasa padat ilmunya di dalam kitab itulah. Oleh karena kepadatan ilmu itulah, ketajuban Sidin aja sebagai guru ini takjub inilah. Bisi murid kayak itulah. Lalu Sidin ini, nah ini orang suka inilah, karena ini wa amarahu bi infaihi, dan guru Sidin ini menyuruh kepada Imam Sanusi agar disembunyikan. Nah, kitab itu tadi disembunyikan hatta yakmula sinuhu, sehingga usianya sempurna karena 30 tahun, 11 tahun lagi. Ya Allah. Nah, Sidin ini takjub melihat ini perguruan inilah, takjub melihat kitab karangan Imam Sanusi inilah. Nah, lalu Majelis Sidin disembunyikan aja karangan inilah sehingga sempurna 30 tahun. Nah, tujuannya apa? Li alla ta'khuzahu al-ainu, agar supaya tidak menimpa, tidak mengenai kepada Sidin ini ulit penyakit ain inilah. Kalau kena ain, penyakit ain inilah, karena yang tadinya semangat mengarang itulah. Ya, ada kena pandangan-pandangan orang yang asal iri dengki itulah. Nah, ini pandangan yang takjub menganggap bagus inilah. Nah, itu kita bisa kena penyakit ain, orang yang dipandang inilah. Lalu kena semangat mengarang itu, nah yang tadi bersemangat bisa lama itulah. Nah, memang ada banyak ain inilah. Nah, cuman jarang pak apa aja ada, cuman jarang itulah. Jadi kalau kita tadi bersemangat, timbul karena orang memandang kalau selalu bersemangat tuh nggak penyakit air. So ngomong ini aja deh, alhamdulillah ada itulah, cuman jangan juga apa. Cuma ini kan usianya 19 tahun, dia adalah mengarang kitab yang isinya itu padat benar. Nah, lalu gurunya ini khawatir kalau kita kena penyakit air, nah yang tadi semangat bisa ada semangat lagi. Baik dalam bidang mengajar atau mengarang adalah. Nah, ini pandangan orang tua inilah, karena guru Sidin lebih tahu. Nah, waqala, dan guru Sidin berkata, la nazira lahu bima a'lamu. Ujar Sidin, tidak ada bandingan baginya pada sesuatu yang aku ketahui. Sesuatu yang aku ketahui, Sidin kitab ini ada bandingannya. Wah, ini Sidin inilah. Nah, kemudian wada'alahu, guru Sidin mendoakan untuk murid Sidin inilah. Nah, kemudian Imam Sarqawi meneruskan tufiya yaumal ahad ba'da asri samin asal min jamadil akhirah sanata khamsin wa tis'in wa samani mi'atin. Nah, setelah guru Sidin tadi mendoakan inilah, kemudian Imam Sarqawi tufiya, Imam Sanusi ini wafat yaumal ahad inilah, pada hari Ahad, tepatnya sesudah asar di kepada banyak samin asar 18 daripada Jumadil Akhir, sanata khamsin wa tisin wa samani mi'atin, tahun 895.
Di tahun 895 wa umruhu salasun wa situna sana, umur Sidin 36 tahun. 36 jangan 63 tahun inilah. Jadi umur Sidin 63 tahun inilah. Wa faharihul miski binafsi mautihi, dan salah semerbak inilah bau minyak harum kasturi binafsi mautihi ai di waktu mautihi lah, pada waktu mati itu. Jadi waktu matinya Imam Sanusi ini adalah semerbak ini bau harum wafah, dan semerbak rihul miski itu bau minyak harum kasturi itu pada waktu mati Sidin. Di usia 63 Sidin mati. Ketika mati itu apa? Semerbak ini bau minyak harum kasturi ini lah. Bu harum matinya lah, sama kami jarak sama lain itu lah. Ada kuburan Mutawib itu jauh kepada pasir aja. Ini kubur siapa? Bu harum ini pada tahu je, ada haramnya ya. Bu harum ini. Waqabruhu masyhurun bitil misan yuzaru, dan kubur Sidin ini masyhur adalah bitil misan dan diziarahi oleh orang. Allah ayyujada ala wajhil ardi ta'liqun yufidu ma'rifatullahi ta'ala bil badahinil qatiyah bi aqrabi zamanin muayyadatan bis sunnati wal Qur'an. Allah ujar Imam Sarqawi, ini masih Imam Sarqawi lah. Sedikit tujuh Imam Sarqawi ayyujada, bahwa didapat di atas permukaan bumi taklifun, ini karangan yang memberi faidah. Karangan itu untuk mengenal Allah Ta'ala dengan dalil yang terang, yang pasti inilah bi aqrabi zamanin, di masa yang dekat. Muayyadatan bis sunnah wal Qur'an, yang dikukuhkan dengan hadis dan Al-Quran. Allah ayyujada apa? Mislu aqaidihi, seumpama akidah Imam Sanusi inilah. La siyama hadil akidah, lebih-lebih lagi akidah Umul Barahin ini makinnya. Jadi banyak mengarang akidah. Mandilah. Jadi ujar siapa? Ujar Imam Sarqawi, Allah ayyujada ala wajhil ardi, sangat sedikit inilah ada di atas permukaan bumi ini karangan yang memberi faedah. Karangan itu yang mempahamkan karangan itu untuk mengenal Allah Ta'ala dengan dalil yang pasti, dengan dalil yang terang. Inilah di masa yang dekat dikukuhkan dengan Al-Quran dan hadis dan Al-Quran. Itu sangat sedikit yang seperti akidahnya Imam Sanusi. Lebih-lebih lagi ini akidah Umul Barahin ini baginya. Ini lebih-lebih lagi akidah Umul Barahin. Fa'innaha, maka bahwasanya akidah Umul Barahin ini ahsanu mu'allafatihi, adalah sebaik-baik karangan Sidin. Jadi akidah Umul Barahin ini ahsanu mu'allafatihi, sebaik-baik karangan Sidin. Wa ajma'uha, dan yang paling menghimpun inilah. Dulu ada di mana kitabnya Umul Barahin ini. Waktu mengaji nama Alim Sunni, mengaji dan bila ada 40 murid itu Serajit Talibin ada dulu lah. Kajian almarhum kajian dia ngelawakna, tidak membagi akidah Umul Barahin itu halus saja. Ini matanya nang sab-sabnya lah. Itu aja Umul Barahin lah. Mungkin ada waktu berjualan lah. Tapi kalau di Jawa-Jawa ini dibaca Umul Barahinnya lah. Umul Barahinnya dibaca. Kan ada adalah. Waqad madahaha musannifuha biqaulihi innaha sagiratul jilmi kasiratul ilmi muhtawiyatun ala jami'il aqaidit tauhid. Dan sungguh telah memuji akan Umul Barahin ini oleh pengarangnya Imam Sanusi sendiri. Ini memujilah. Sidin ini bukannya hendak menyumbangkan diri, memuji itulah. Yang pertama tahadus dunia, yang kedua supaya semangat ini membaca kitab Sidin ini lah. Jadi ditawarkan Sidin ini Sidin bagus. Coba lihat itu di dalam kitab Mengabang karena kitab apa? Faidul Khabir. Kayak apa? Sidin memuji kitab Sidin itu ada alasannya adalah
Alasannya ya supaya memberi semangat kepada orang yang membaca ini lah. Bukan jadin yang pertama harus biniah, yang kedua untuk menyemangati dan ada lagi alasan lain itulah. Jadi di Baitul Khabir itu di awal-awal musannif memuji kitab itu lah. Nah sungguh Ummul Barahin ini adalah atau hasil akidah tadi itu dipuji oleh pengarangnya dengan kata-katanya sesungguhnya ini akidah Sagiratul Ilmi sangat halus ini adalah kitabnya ini halus tapi Kasiratul Ilmi ini banyak ilmunya. Kalau bantang kitabnya halus ini lah tapi ilmunya dalam benar ini lah muhtawiyatun ala jami'i aqaidi tauhid. Nah ini meskipun halus inilah tapi isinya banyak dan meliputi semua akidah tauhid. Jadi lengkap dengan akidah tauhidnya inilah. Ini la ya'dilu anha ba'dal ibtilai 'alaiha wal ihtijazi, tidaklah berpalinglah anha daripada ini akidah sesudah menengok ini akidah, sesudah mengambil hujjah dengan ini akidah. Nah ini tidaklah berpaling. Itu ngabarnya lah bacanya. La ya'dilu anha, tidaklah berpaling anha daripada ini akidah sesudah menengok ini akidah dan sesudah berhujjah inilah lima pihak dengan sesuatu yang ada pada ini akidah, tidaklah berpaling illa man. Nah itu jadi fa'il ya'dilu itu lah. Karena kalamnya ini mampi itu nakis ini lah. Karena kalau mau mampian atau nakisan apa semuanya karena ala hazabir awamil yang ada. Nah itu jadi fa'il oleh ya'dilu ini lah. Jadi la ya'dilu tidaklah berpaling anha daripada ini akidah illa kecuali orang huwa itu orang minal mahrumin adalah orang yang ditegak. Kalau inilah tidaklah berpaling daripada ini akidah kecuali orang itu minal mahrumin adalah termasuk orang yang ditegak untuk mendapatkan inilah. Kenapa? Izla nazira laha, karena tidak ada bandingan laha bagi ini akidah. Ujar Imam Sarqawi fi ma'alim tu setahuku. Setahuku jadi tidak ada bandingannya inilah. Inilah. Wahya bi fadlillahi tazhu bi mahasiniha ala kibari dawawin. Ini akidah dengan kurnia Allah Ta'ala. Akidah ini tinggi, cemerlang dengan kebagusan akidah ini mengatasi daripada kitab-kitab yang besar-besar inilah. Jadi ini perkataan Imam Sarqawi ujar sidin la ya'dilu anha, tidaklah berpaling anha daripada itu akidah ba'dal ittila sesudah mengetahui inilah meninggal memutalahi atas ini akidah dan sesudah berhujjah dengan sesuatu yang ada di dalamnya, tidaklah berpaling kecuali orang yang mana orang itu mahrumin, orang yang ditegak. Idzla nauzira, karena tidak ada ini cara beratano apa nak diberi hayam inilah ada mau ya inilah berarti imam aja tidak ada inilah. Ini ujar Imam Sarqawi karena tidak ada bandingan inilah bagi akidah Sanusi ini bima alim tu pada sesuatu yang telah kau ketahui. Wahya bi fadlillah, dan dengan kurnia Allah akidah ini mengatasi atau cemerlang dengan keindahannya mengatasi daripada kitab-kitab yang besar-besar inilah. Nah kemudian Imam Sarqawi lagi ini hendak menceritakan inilah ujar sidin wakan arba'dul muhaqqiqin yuqri'uha linnasi fi majlisin wahidin kulla yaumi Jumat. Ada ujar inilah orang Bahari inilah. Jadi Imam Sarqawi hendak menceritakan
Ujar Sidin adalah sebagian ulama muhaqqiqin. Ulama muhaqqiqin ini ityanul masalah bidalil, itulah ulama yang mendatangkan semua permasalahan itu lengkap dengan dalil. Di atas daripada itu ada mutaqiq, namanya lah mutaqiq, itu mendatangkan masalah dengan dalil lagi, itu mutaqiq. Itulah kalau muhaqqiqin ini ityanul masalah ini bidalil, ulama yang mendatangkan masalah itu dengan dalil, itu muhaqqiq. Nah, ada yang menurut Himatku, menurut pendapatku itu lain. Di atas daripada muhaqqiq itu ya mutaqiqnya adalah dia mendatangkan masalah itu dengan dalil gini, dalilnya ada kurangan dalilnya lah, itu mutaqiq ngaranna. Di atas daripada muhaqqiq adalah Wakana ba'dul muhaqqiqin, dan adalah sebagian ulama muhaqqiqin yuqri'uha, membacakan, inilah ba'dul muhaqqiqin tadi akan akidah Sanusi ini atau Ummul Barahin ini, membacakan linnas ini kepada orang banyak di majlisin wahidin, dalam satu majlis, kulla yaumi Jumatin, setiap hari Jumat. Nah, jadi ini tradisi inilah. Jadi bagus nih kita turuti ini, jangannya inilah. Jadi ulama ba'dul muhaqqiqin ini membacakan akidah Sanusi ini di hadapan orang banyak, ini dalam satu majelis. Setiap hari Jumat dibaca, itulah Ummul Barahin itu. Nah, karena akhirnya itulah Imam Ghazali kayak itulah diulang-ulang, akhirnya masuk ke otak ayuannya apa inilah. Karena ada istilah apa al-fahmu al-fahmu ba'dal hijri. Nah, itulah hafal dulu baru paham. Nah, lalu dibaca itulah. Nah, jadi ulama ba'dul muhaqqiqin ini membaca kitab akidah Sanusi ini di hadapan orang banyak dalam satu majelis. Artinya sekali baca sekali itu berapa, nggak paling 10 menit lah, banyak seorang kan membaca ini, tapi ini di majelis jadi orang banyak. Inilah setiap hari Jumat dibaca matanya. Nah, jadi di Jawa-Jawa itulah dibaca kitab matan Ummul Barahin inilah. Bahkan kalau di Jawa itu kan kata-kata itu ada syaratnya, matanya dibaca. Ini mahir watan itu mahir salahnya lah. Nah, ini ada duanya ada ya. Matanya. Wa yaqulu, dan berkata ba'dul muhaqqiqin la budda minha lil mubtadi, kada boleh kada ialah minha daripada akidah Sanusi ini lil mubtadi, bagi orang yang baru belajar. Jadi orang yang baru belajar masalah ilmu tauhid ada boleh ada ini daripada akidah Sanusi ini lah. Jadi baca setiap seminggu sekali duduk itu betul mana. Nah, kalau dibaca ya 10 menit dan selesai ya. Cuma kitabnya kita aja. Nah, menanda kita Ummul Barahin lah, tipis halus saja. Nah, itu pada boleh sadar dia bagi orang yang belajar inilah daripada kitab Ummul Barahin. Nah, kemudian Imam Sarqawi lagi menceritakan Ujar Sidin waqat allafa Abu Abdillah, sungguh telah mengarang Abu Abdillah. Abu Abdillah ini siapa? Muhammad bin Umar al-Mallali. Al-Mallani, Al-Mallali. Pakai lam adalah yang pernah aku dengar pakai lam adalah. Tapi jangan dicuri-curi, coba ada lama Al-Mallali. Ini Al-Mallani lah. La al-Zahir itu Al-Mallali. Nah, perguruan itu dulu baca itu lah. Waqad allafa, jadi Imam Sarqawi waqad allafa Abu Abdillah, sungguh mengarang Abu Abdillah nama Sidin Muhammad bin Umar al-Mallali. Nah, siapa Abu Abdillah ini? Tilmizul Musannif, murid daripada Imam Sanusi. Nah, inilah. Jadi waqad allafa Abu Abdillah, sungguh mengarang Abu Abdillah, ngarannya Muhammad bin Umar al-Mallani.
Nah ini beliau adalah murid oleh Imam Sanusi, mengarang satu jilid kitab yang mana isinya itu bimanaqibihi, tentang sejarah riwayat hidup Imam Sanusi. Nah jadi Imam Sanusi ini ada bisi murid Imam Sarkawi lah. Imam Sarkawi menceritakan bahwa Imam Sarkawi sungguh telah mengarang Abu Abdillah Muhammad bin Umar Al-Mallali. Nah ini beliau murid oleh Imam Sanusi langsung, mengarang satu jilid yang isinya itu tentang manaqib, isinya tentang manaqib Imam Sanusi. Wahakabihi, dan Abu Abdillah ini menghikayatkan bihi di dalam kitab karangan Sidin yang satu jilid isi manaqib itu tadi, menghikayatkan tentang Imam Sanusi. Nah, tentang Imam Sanusi. Nah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Imam Sanusi ini berkata, inilah annahu, bahwasanya Imam Sanusi berkata, jadi Imam Sanusi inna sahibahu, bahwasanya sahabat teman seperguruan adalah oleh Imam Sanusi, namanya Muhammad bin Sijizi. Muhammad bin Sijizi. Nah jadi Muhammad bin Sijizi ini kawan oleh Imam Sanusi. Nah Muhammad bin Sijizi ini ra'a sahiban lahu, dia telah melihat sahabat Sidin. Sahabat Muhammad ini lah, atau sahabat Muhammad, atau ya inilah, atau sahabat Imam Sanusi ini, wallahu alam. Ini kemana kembali dari ini lah? Kemana kembali dari ya? Nah, waqad allafa Abu Abdillah Muhammad bin Umar Al-Mallali, sungguh telah mengarang Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Mallali. Nah beliau ini murid oleh Imam Sanusi, mengarang satu jilid yang isinya manaqib Imam Sanusi. Dan Sidin menghikayatkan di dalam kitab itu tentang Imam Sanusi. Nah inilah annahu, bahwasanya Imam Sanusi qala berkata, inna sahibahu Muhammad Sijizi, bahwasanya sahabat Imam Sanusi inilah namanya Muhammad bin Sijizi, bahwasanya ra'a, telah melihat inilah Muhammad bin Sijizi ini sahiban lahu, akan sahabat. Nah sahabat siapa? Sahabat Muhammad kan? Sahabat Imam Sanusi kan? Nah mana kembalinya adalah, nah ini sahabatnya ini bin ahli ilmi, termasuk apa? Ahli ilmu juga, orang menghaji juga lah. Ba'da mautihi, sesudah wafatnya sahabatnya inilah. Jadi Imam Sanusi mengisahkan, berkata uji Imam Sanusi, sahabatnya inilah namanya Muhammad bin Sijizi. Nah Muhammad bin Sijizi ini melihat sahabat Sidin, sahabat Muhammad inilah. Nah yang mana sahabat Sidin ini termasuk ahli ilmu, ngarangnya ahli ibadahkan inilah. Nah di dalam apa sesudah mati. Nah jadi Muhammad bin Sijizi ini teman oleh siapa? Imam Sanusi. Nah, jadi melihat sahabat Sidin. Sahabat Sidin ini orang ahli ilmu juga, setelah mati di dalam mimpi lah. Nah, lalu Muhammad ini Fasa'alahu, Muhammad ini bertanya kepada kawan Sidin yang sudah mati tadi, ammalakiyahu, dari sesuatu yang ia temui, daripada mungkar dan nakir inilah. Maka sahabatnya itu berkata kepada Muhammad bin Sijizi tadi, Sa'alani inilah, telah menanya mungkar nakir kepada aku tentang agama, yang ditanya tentang agama. Wa amma qara'tuhu, dan menanya kepada aku tentang sesuatu yang aku baca daripada kitab tauhid.
kitab tauhid ini omongan mangkir menanya kitab apa tauhid yang kamu baca ini. Kamu baca kitab tauhid yang apa dibaca. Inilah jadi omongan mangkir ada bertanya. Selain daripada agama kitab tauhid kita mau omongan mangkir juga ya. Salahnya nanti gue aja lah. Jadi ini mungkar nakir ini menanya lawan aku tentang agama sudah selesai itulah diri saja betul agama siapa Tuhan kamu siapa nabimu apa agamamu adalah selesai aja. Nah kemudian wa amma qara'tuhu min kutubi tauhid dan menanya sesuatu yang aku baca daripada kitab tauhid kenapa nak dibaca? Fakultu maka aku kata ujian sidin lawan malaikat mungkar nakir itu aku membaca akidah pula baca karangan si anu. Oh ini sampai di karangan dibaca. Pokoknya maka dua malaikat itu berkata kepada yang matiin ya lah. Nah kata-katanya ini biwadabin wa tahdidin dengan marah dan nada ancaman dan ini lah ada nada marah nada ancaman. Li ayyi syai'in lam taqra aqidah Sanusi. Kenapa ikam kada membaca aqidah Sanusi? Nah, inilah. Baca apa aja malaikat kitab tauhid gini. Kitab Sanusi kita baca ya. Lalu malaikat ini marah berkata dengan nada marah, nada mengancam, kenapa ikam kada membaca kitab Sanusi? Inilah. Atau berkata malaikat ini Sayyidi Muhammad Sanusi. Kenapa ikam pada membaca kitab karangan penghuluku Muhammad Sanusi? Yaitu Aqidah Sanusiyah. Apa jawabannya? Maka Nomati ini menjawab benelang kepada dua orang malaikat takara tugairaha minal aqaidi. Sungguh aku membaca kitab-kitab akidah yang lain daripada Imam Sanusi. Maka berkata pula malaikat ini wahal qara'taha mengapa ada ikam baca kitab Sanusi ini lau qara'taha laqafatka an ghairiha andai kata engkau baca akidah Sanusi ini niscaya mencukupi akan engkau daripada kitab-kitab yang lain. Atau berkata malaikat ini lau iktasarta 'alaiha lastagnaita biha andai kata engkau membatasi meringkas kitab Sanusi saja, maka engkau cukup sudah kitab Sanusi itu anggairiha daripada kitab-kitab yang lain. Inilah akhirnya wadarabahu. Dua malaikat ini memukul bimikmain bin hadirin ini dengan itu isim alat lah mikma. Dipukul ini dengan pemukul yang terbikin daripada besi dengan 2 kali pukulan atau 3. Dipukul ini ya, gara-gara wa inna maka darbu wal ikam hanya pukulan dan siksaan yang dialami sidin itu li adami qiraati karena aku pada membaca laha bagi akidah Sanusi itu aja ya. Pertanyaan yang lain debat aja ini. Cuma karena aku membaca itu beneran itu ya, lalu dipukul aku aja sidin. Ma'an yang kada kuntu a'rafu tauhid bil barahin al-qatiyah padahal aku ini kenal ini tauhid itu dengan dalil-dalil yang pasti inilah dengan dalil-dalil yang jazam. Pakai pahalul muqallid awil jahil bagaimana keadaan ujian sidin orang yang masih bertaklid orang yang masih ada mengambil motorik baginya aku aja sidin ini dipukul ini lah. Ini ada goyat ini akidah ini cuma aku tinggi akidah orang beri jangan ada baca lalu dipukul oleh malaikat ini lah. Inilah mimpi-mimpi ini ahli sunnah wal jamaah inilah dan di usul-usul ini kalau mimpi-mimpi ini kata bahwa juga dalil inilah karena mimpi ini ada takwilnya kan Sidin ini kenapa Sidin mengatakan tadi hanya saja pukulan dan siksaan itu karena aku kada membaca kitab Sidin inilah. Jadi teman-teman udah membaca, itu boleh orang kata kau habis kayak gitu lah. Nah ini mimpi ya, mimpi ini kata kawan diulah dalil inilah ini menyemangati hanya bahwa kitab Sidin ini luar biasa. Ini mungkin pukulan itu yang Sidin termimpi itu mungkin terjadi, mungkin disebabkan yang lain selain daripada itulah. Jadi
kita ada awak mamasti anak mengapa akan nama jamin lah. Jadi hanya orang mengapa orang yang ahli gitulah. Yang dalam mentadbirkan mimpi. Nah lalu Imam Sarkawi mentadbirkan mimpi ini. Nah Imam Sarkawi mentadbirkan. Fa'in qulta, jikalau engkau bertanya kepada aku ya Imam Sarkawi, maksudnya ala sabilil intiraf dan atas jalan mengintiraf. Seandainya engkau bertanya la iqaba alal mubah, tidak ada siksaan atas sesuatu meninggalkan yang mubah. Nah itu ada siksaan inilah. Kenapa maka disiksa? Nah lalu Sidin menjawab, innal ghalibal masaib minal amradil batina. Sesungguhnya kebanyakan musibah-musibah itu dikarenakan penyakit yang ada di dalam hati. Nah, fala Allahu indhamma li adami qiraatiha amrun batiniyun, barangkalinya nah orang yang disiksa ini ngapa ya? Nah, ditambah karena kada membaca akidah manusia itu ditambah apa perkara yang tersembunyi di dalam hati. Contohnya kata kisin lisehi seperti ngapa ya? Menganggap remeh, menganggap mengorang-akan lawan Imam Sanusi atau i'tiradin alaihi, kemungkinan ada ma'itirat lawan Imam Sanusi. Mungkin itu sebabnya. Kadang ini Imam Sarkawi mencoba mentawilahkan itulah mimpi itu tadi. Ya mungkin ini di bawah kisah itu ya. Iya ya. Jadi tak ada baca ini ya, ini lah sifat 20 aja nggak mau taruh salah. Jangan dibelah. Jadi Sidin mentawilkan Imam Sarkawi ujar Sidin, sesungguhnya kebiasaan musibah itu daripada penyakit yang ada di dalam hati. Fala Allahu indhamma li adami qiraatiha amrun batiniyun, barangkalinya ditambah karena dia kada membaca kitab Sanusi, ditambah oleh perkara yang ada di dalam hati seperti merimikkan Imam Sanusi. Bahasa kita apa merimikkan lah. Mungkin ada yang itulah atau i'tiradin alaihi atau mengiktirad lawan Imam Sanusi gara-gara itu. Nantilah. Mungkin gara-gara itu selain daripada membaca kitab, mungkin gara-gara menganggap inilah menghinakan Imam Sanusi, mengiktirad lawan Sidin. Mungkin gara-gara itu li'anal mu'asarah sobatun, karena orang yang hidup sejaman ini ngapa ya sulit ini ngapa menjaga hati ya lah. Melihat kawan makin maju surang ada maju ini ya lah. Ini lah. Lalu pina ini mungkin gara-gara hati ini lah. Ditambah selain itu ya lah. Habis lalu Muhammad bin Sijizi ini hanya mengisahkan tadi Sidin melihat teman Sidin. Adalah nanti pukul itu teman Sidin itu lah. Sidin sudah memadakan siapa haramnya. Ini juga watarkuhu tasmiyatal mayyit satran alaihi. Adapun inilah Muhammad bin Sijizi. Nah tarku itu kembali kepada Muhammad itulah. Dua pal itu dengarnya. Ini Muhammad bin Sijizi ini meninggalkan inilah nama si mayit itu demi menutupi atas si mayit itu lah, untuk menutupi. Habis adalah wahukiya anhu aidan annahu akhbarahu anna ba'da salihin, dan dikayatkan pula bahwasanya mengabarkan kepadanya bahwa sebagian orang salih ru'ya bil manam, sebagian orang salih itu dilihat di dalam mimpi ba'da mautihi, sesudah matinya sebagian orang saleh. Jadi ada sebagian orang saleh ngapa ya? Mati. Jadi ada nonton mimpi lawan sebagian orang saleh ini. Lalu nonton mimpi ini bertakun inilah fakilah dikatakan ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat dengan engkau. Maka ba'du salih ini berkata ada kalian yang Allah jannah. Ujar Sidin, aku dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Dan di surga itu apa? Wa ra'aitu Sayyidina Ibrahim al-Khalil. Aku melihat Nabi Ibrahim yuqri'u aqidat Sanusi, Muhammad as-Sanusi. Nabi Ibrahim ini apa? Membacakan akidah yang dikarang oleh Sayyidi Muhammad as-Sanusi, membacakan kepada kekanakan-kekanakan.
Yaqra'unaha yang mana akan ini membaca akidah itu bil alwah itu ditulis di papan-papan. Wa yajharuna dan akan ini apa mengancangkan inilah bacaan akidah itu. Kalau rawi maka nang rawi ini wa azunnuhu dan aku menyangka ujar sidin Ola Sidin berkata apa al akidah sanusi. Aku sangka, aku yakini akidah yang dimaksud Nabi Wing itu adalah akidah sanusi. Kan itu banyak mengarang akidah. Kan yang sanusi ini banyak mengarang akidah. Ada akidah sanusi aja kan. Nah jadi apa? Sebahagian orang saleh inilah setelah mati ada orang mimpi. Lalu dikata kalau anda mimpi ini apa yang diperbuat Allah dengan engkau? Ujar sidin Allah masukkan aku ke dalam surga. Dan dalam surga itu melihat Nabi Ibrahim membaca akidah yang dikarang Sayyid Muhammad Sanusi dibacakan di hadapan kakanakan dan kakanakan membaca itu di papan ditulis di papan dan adalah kemudian kakanakan itu membacanya benyaring. Nah rawi ini ujar rawi inilah aku menyangka menduga yang dimaksud akidah itu adalah akidah Sanusi ini adalah kan banyak orang akidah itu lah cuman dibaca yang diberi itu menurut aku ujian diri ini adalah akidah Sanusi ini lah. Kemudian ini qala al-mu'allif rahimahullahu taala kebanyakan ada tahu dia ya tahu di hidup beli 50 kemarin ini ada marah mau beli apa ya nah ngobrol aku kebanyakan nambah penyimpan kita bilang 2 kali kemudian ini kita aman dulu kita banyak di dalam diri kita Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ini berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala mudah-mudahan sidin dapat rahmat dan mudah-mudahan kita dapat rahmat juga. Nah ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bil ayatil wadhihat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bil karamati ila yaumiddin. Nah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang inilah nah di dalamlah iftataha kitabahu. Jadi di hari ini kita baca di dalam dulu lah. Nah inilah iftataha kitabahu Allah ya dia akan datang kita fokus di hutubinya aja ya. Iftataha kitabahu bil basmalah. Ini musannif mengawali kitab sidin dengan basmalah. Ya, alasannya tabarrukan biha karena mengambil berkah dengan basmalah atau waqtidaan bil kutubil munazzalah dan karena mengikut dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan inilah. Jadi kitab-kitab Allah yang diturunkan itu diawali dengan basmalah juga inilah. Alamakilah lah. Itu yang pertama mengambil berkah, yang kedua mengikut, yang ketiga mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi ngapa kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqra. Nah itu mengerti aja adalah ini ada perguruan tua lah di mana karena di Kandangan nah itulah guru Sapan lah Sidin membaca kitab apa karena para pelabis itu beda nyaman jadi di Sidin diperkirakan dapat dan lah jadi setengah alhamdulillah itu kadang-kadang memandit aja itu dulu itulah dan tidak dapat rahmat dari Allah Ta'ala adalah itu perguruan yang luar biasa. Itulah disambat di Kandangan itu fotokopinya almarhum Guru Qasim dan Sidin ilmunya
dari segi kewarakan itu sama dengan guru Qasim inilah sama dengan guru Saman, tapi dari sistem pengajaran itu bukan sama guru Qasim tapi sama apa di mata Quran guru itu adalah ancap itu adalah guru syukur kayak guru syukur lain. Nah menunggu kayak guru syukur itu adalah jadi bacanya ancap jadi guru syukur itu luar biasa namanya segalanya adalah bacaan sidin itu ancap. Jadi amunnya kita tahu ini pasti dapat sidin itu. Nah guru syukur itu adalah jadi guru syukur itu luar biasa kalimatnya. Nah. Jadi sistem sidin itu sistem guru syukur itu guru itu. Nah maknanya ini tafsiriyah adalah tafsir. Nah jadi alasannya karena mengambil berkah, karena mengikut kitab-kitab dan mengamalkan hadis Nabi. Mana hadis itu kullu amri kullu fi'lin, inilah setiap perbuatan walau qauliyan meskipun perbuatan itu berupa perkataan, la tuzkarul basmalah, tidak dibacakan basmalah di awalihi di awalnya. Nah bahwa qalilul berkah itu berkahnya kurang. Kalau taprinya baju tahabu alidiyanu biha bikuli amrin yutamu bihi syar'an. Nah maka disunahkan membaca bismillah di setiap perkara urusan yang dianggap penting inilah pada hukum syara'. Nah jadi setiap perkara yang dianggap penting pada hukum syara' itu sunat kita berbismillah. Karena ada contohnya adalah seperti wudu, mandi, baulah anak inilah. Nah berbismillah juga ya, jangan ada bismillah inilah. Nah karena itu amrin yuktamu bisaran lah. Nah perkara yang sangat penting di dalam ilmu syara' adalah jadi disunatkan ini. Nah ini amun perkara yang ada penting ini karena mengulik hitung kali itu bismillah aja ada jangan adalah. Mengulik hitung kali kan ada surah bismillah adalah. Itu muhakkaratil umur adalah perkara-perkara yang ribet-ribet itu ada di dalam syara' titik itu adalah. Jadi yang dianjurkan berbismillah ini perkara yang penting menurut syariat adalah. Kemudian maksudin lidzatihi, ya yang dimaksud adalah lidzatihi bagi zatnya perkara itu. Jangan perkara wasilah, namun perkara wasilah ada usah berbismillah. Nah, kalau pada wasilah ya. Nah, baca kitab ini kan yang dimaksud baca kitab, ya Allah. Nah, dianjurkan kita berbismillah. Bismillahnya itu di bismillah ulang lah. Itu wasilah ya, saudara. Akhirnya kita punya bismillahnya itu di bismillahnya, kita bismillahnya di bismillah ulang, tapi bila habisnya tasawuf. Itu wasilah namanya. Kalau orang baca kitab tuh berbismillah. Nah itu bismillah itu wasilah karena itu wasilah. Jangan gitu di bismillah pulang nah itu. Bismillah itu di bismillah aja. Itu wasilah adalah. Nah, kemudian yang dianjurkan berbismillah ini yang pertama perkara yang penting secara syariat adalah mengalarkan muhakkaratil umur dan di dalam salah titik adalah perkara-perkara yang riwis ini mau sigus kerusa bismillah adalah burik taringan sudah berbismillah perkara yang riwis adalah. Nah kemudian pulangan yang dianjurkan yang menjadi tujuan bukan menjadi wasilah adalah maksudin lizati. Nah ini bukan wasilah adalah. Hati-hati di dalam salah satu misalnya ada itulah. Kemudian pulangan laisa zikran mahdan itu bukan nang zikir semata-mata. Nah punya zikir semata-mata itu jangan berbismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah subhanallah 33 kali jangan ya. Itu isinya zikir mahdan itu lah ada dianjurkan berbismillah. Zikir mahdan itu lah. Atau salawat itu lah. Manusia berbismillah, Allah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli salam. Manusia itu zikir mahdan dengaranlah itu isinya semata-mata zikir kada perlu berbismillah. Nah kecuali kita bisa berbismillah, amunnya sebelum menzikir salawat itu kita dibaca ayat Innallaha wa malaikatahu. Nah itu bisa harap berbismillah itulah. Nantilah. Nah amun zikir amun salawat itu. Kalau tidak dijumpa kalau orang kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Ada itu. Itu zikir fahdan dan doa. Jadi kata dia jurakan Bismillah doa. Wala ja'ala syari'u lahu mabda'an. Nah ini dan bukan pulangan apa syariat sudah menjadikan ada awalnya. Nah kalau ada awalnya syariat menolak. Ada usaha dia Pak. Ada usaha. Apa Bismillah lah karena sudah syariat sudah ada menjadikan awalnya. Jadi kalau usaha syariat kalau usaha syariat ada usaha Bismillah adalah kayaknya sembahyang apa di Jawanya takbir. Kalau sebelum takbir ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan adalah pada dianjurkan karena itu sudah ada awalnya. Jangan khutbah kan diawali dengan alhamdulillah aja. Nah, waktu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dosa itulah. Jadi sembahyang itu jangan berbismillah adalah namun namanya Bismillah itu baca. Kalau dia binaskan dianjurkan berbismillah itu adalah. Nah, itu bisa aja nah itulah. Paham kan itu? Jadi disunatkan ini membaca bismillah di setiap perkara yang penting menurut syariat, artinya amun perkara nalius-lius kada dianjurkan. Kemudian perkara itu dimaksud jadinya jangan wasilah, kemudian perkara itu bukan zikir mahdan nang semata-mata zikir. Nah kemudian bukan juga syari sudah mengadakan awalnya, amun ada awalnya ada perlu bang apa bismillah inilah. Nah contohnya contohnya kalau amrin yuhkamu sar'anin ya lah. Nah ini jangan contoh nang dia sarim Allahumma nah, contohnya kawuduin ini seperti wudu ini perkara yang penting inilah. Ya, lawan dimaksud zatnya ini bukan zikir semata-mata inilah. Awagas guslin mandi wajimain bola anak inilah wasafarin musafir. Nah ini dijurahkan bismillah inilah. Wallahu ismun li zatil aliyah. Nah Allah Ta'ala, Allah itu nama bagi zat yang maha tinggi. Jangan kena aliyah itu zat maksudnya ada orang salah paham inilah. Zatil aliyah itu zat Sayyidina Ali. Salah arti berjanji itu apa? Abtadi'ul imla bismiddatil aliyah. Aliyah itu berarti artinya Sayyidina Ali itu lah. Salah itu lah. Jangan bahasa Arab itu orangnya itu lah. Jadi Allah itu nama bagi zat yang maha tinggi. Wahwa ismul azam dan Allah itu adalah ismul azam. Bilanya berdua dengan ismul azam itu dikabulkan. Innallaha ahfa ismahul azam fi asma'il husna. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan namanya Nang Azam itu diantara nama-nama yang bagus juga. Nah jadi masing-masing jauh buruk kasih menurutlah ada wali ini Ismul Azamnya ya Hayyul Qayyum ada ya Ismul Azamnya wali ini ya Rahman ya Rahim. Bila berdua lawan itu makbul. Ini ada Ismul Azamnya wali itu apa? Allah. Tapi di sinilah Allah itu Ismul Azam. Bila amunnya berdua nama Ismul Azam itu kabul ya. Ya Allah, inilah apa itu berdua adalah kabul. Cuman saja sidik masing-masing malik ini Ismul Azamnya adalah. Tapi kita kabul berdua. Nah ini jadinya kenapa kata kabul berdua ya? Mana tadi kisahnya nih? Wa ada ijabah inda du'a bihi li faqdi surutiha allati aqdama aqlul alam. Adapun tidak dikabulkan ketika berdoa dengan Allah itulah abadan ismul azam. Kenapa kalau dikabulkan li faqdi surutiha? Karena ada lengkap syarat-syarat berdoa. Syarat-syaratnya adalah lengkap dan adalah allati a'zamuha yang paling besar syaratnya itu adalah makan halal. Nah inilah Bakat Allah Ta'ala ila Musa. Sungguh Allah berwahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, in araka ayat saja berdoa, patun bernaka anil haram. Wahai Musa, jikalau engkau ingin dikabulkan doa engkau, maka jaga perutmu itu daripada nang haram dan anggotamu daripada berbuat dosa. Nah ini mau tuh kabul doanya.
Warahmanu kasirur rahmah. Rahman itu adalah artinya kasirur rahmah. Rahmah itu al-ihsan ya. Banyak apa ihsan perbuatan baiknya Allah Ta'ala. Au iradatuhu bin ni'amil azimah, atau bisa juga tafsirnya Allah menghendaki nikmat yang besar-besar. Wa rahmatuhu ta'ala amatun li jami'il makhlukat, dan rahmat Allah Ta'ala itu mengumumi kepada seluruh makhluk. Yang bagi muwafaqatuhu bil muwasati lahum, maka sayugianya kita menuruti Allah Ta'ala inilah kan dinamakan wa rahmatuhu, rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala mengumumi kepada seluruh makhluk. Jadi Allah Ta'ala ini kasih sayang kepada seluruh makhluk. Maka seyogianya kita menuruti Allah Ta'ala bil muasati, dengan belas kasih kepada makhluknya. Ini kita takhallaku bi akhlaqillah, kita disuruh berakhlak dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Inilah. Jadi Allah Ta'ala itu kasih sayang kepada seluruh makhluk, maka seyogianya kita ini mengikut inilah Allah Ta'ala dengan belas kasih sayang, inilah itu belas kasih kepada makhluk. Paman rahimahum rahimahullah, siapa yang kasih sayang lawan makhluk, Allah kasih sayang kepadanya. Kalau Ka'bul Ahbar, berkata Ka'bul Ahbar, maktubun bil Injil, ini tertulis di dalam kitab Injil, ya benar Adam, kama tarham kadzalika turham. Wahai anak Adam, sebagaimana engkau kasih sayang kepada hamba Allah, maka seperti itulah kamu akan dikasih sayangi. Fakaifa tarju ayyarhamakallah wa anta la tarham ibadallah. Bagaimana engkau berharap agar engkau dikasih sayangi Allah, sementara engkau pada kasih sayang lawan hamba Allah. Melihat kucing sifat. Ini dia dapat rahmat ya, Allah inilah. Ru'ya al-Ghazali, inilah Firnaum. Ini Imam Ghazali dilihat di dalam tidur. Fakilalahu, maka dikatakan kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang diperbuat Allah kepada engkau? Qala, berkata Ghazali, awqafani baina yadayhi, Allah Ta'ala menampakkan aku di hadapannya. Dan Allah berkata, bima jitani, dengan apa engkau datang kepada aku hai Ghazali. Maka ujar Ghazali, aku sebut bermacam-macam taat. Kemudian Allah Ta'ala berkata, maka bil tumina sayan, aku kadang menerima sedikit juga pun di antara taat-taat yang engkau sebutkan. Nah ini lagi-lagi mimpi lah, inilah. Lagi-lagi mimpi, kata Qawadullah dalil inilah. Ini hanya orang-orang bisa mentawilakan inilah. Kamu begitu aja. Jadi minimum biji itu udah diterima aja ya. Inilah nanya. Jadi terimalah. Lakin akan jelas datang tubuh, tetapinya engkau duduk sedang menulis kitab, ini mengarang inilah pasakatan juga batun hingga ini berangan di pulpit, kemudian engkau biarkan berangan itu mengisap cinta, karena engkau kasih sayang kepadanya. Maka marahim taha rahim tuk, sebagaimana engkau kasih sayang kepada berhala berangah, maka seperti itulah kau kasih sayang kepada engkau. Tidak pakat gabar tulaka, pergilah oleh engkau, sungguh engkau aku ampuni. Nantilah ya. Ini berapa deh?